Kasih terdengar tidak ya? Terdengar Pak Jafar sangat baik sekali. 10 menit Pak Jafar. Ya, baik. Terima kasih Pak Moderator. Kayaknya Pak Moderator dari Lampung ya? Ya, saya dari Lampung, Oh iya, Lampung Bawang. legend. Legend kalau untuk penelitian Lampung sepertinya ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu. Mohon maaf, saya berbahasa Indonesia karena saya kira juga ini forumnya orang Indonesia semua ya. Nah, jadi terlihat tidak ininya ya, apa Sudah Pak. slide-nya? Jelas sekali Pak. Jelas ya. Ya. Iya, jadi saya menanggapi dulu tadi ini dua dua afiliasi ini karena memang ini adalah bagian dari penelitian saya di kampus. Jadi saya sedang studi ya di Universitas Pajajaran begitu. Kalau untuk teknokrat itu home base saya. Begitu kira-kira. Nah, ini salah satu bagian ya. Jadi dari judul besar saya Konstruksi Identitas Budaya Lampung melalui eh, puisi lisan dari masyarakat adat Saibatin dan Pepadun. Nah, salah satunya adalah tentang anak-anak. Langsung saja. Jadi untuk introduction ya, masyarakat Lampung tuh Bapak Ibu yang belum tahu itu pada dasarnya hanyalah merujuk pada masyarakat adat. Masyarakat adatnya ada dua, Lampung Saibatin dan Pepadun. Kalau di luar itu disebut ada yang menyebutnya sebagai Sumbai ya. Di dalamnya ada pendatang atau uh, bukan etnik Lampung yang memang lahir di Lampung. Nah, karena uh, masyarakat adat ini kemudian di tengah demografi sosial masyarakat Lampung yang multi etnik, ini artinya ada semacam apa ya, ya pertarungan identitas lah seperti itu ya kira-kira. Apalagi masyarakat Lampung ini minoritas secara demografinya ya dibanding dengan etnik yang lain. Baik itu background kira-kira ya. Jadi masyarakat adat Lampung menganut pola kekerabatan patrilineal. Nah, dalam pola tersebut anak laki-laki bukan hanya sebagai urusan domestik ya bagi orang tua, tetapi juga terkait dengan kepentingan adat istiadat. Anak laki-laki bukan hanya penerus silsilah keluarga, tapi juga penerus silsilah adat. Nah, jadi orang tua mulai mengenalkan identitas budaya, salah satunya etnik dan adat kepada anak-anaknya, terutama anak laki-laki, melalui berbagai tradisi atau upacara tradisional. Misalnya yang dalam puisi ini tradisi bersunat atau hitanan ya, bersunat. Nah, orang tua ingin anaknya mengenali dan mengakui identitasnya sebagai orang Lampung yang memiliki adat dan budayanya sendiri. Proses pewarisan identitas budaya tersebut menunjukkan adanya proses konstruksi identitas yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Proses konstruksi identitas menjadi amat penting ketika dihadapkan pada realita bahwa demografi sosial Lampung yang multi etnik. Nah, di satu sisi ketika orang tua mengkonstruksi, sebetulnya anak pun ya mengkonstruksi juga. Cuma karena masih anak-anak, barangkali prosesnya belum kompleks ya, baru sebatas uh, internalisasi. Nah, kemudian etnik Lampung merasa khawatir identitas budayanya semakin terkikis di kalangan masyarakat. Nah, ini ada beberapa penelitian, jadi bahasa Lampung kian terpinggirkan karena penduduk asli Lampung menjadi minoritas tanahnya sendiri. Kemudian, nah, di tengah situasi tersebut, masyarakat adat Lampung akan terus mengkonstruksi identitasnya berdasarkan sistem adat mereka. Ya. Namun demikian, di tengah penduduk yang multietnik, proses konstruksi identitas masyarakat adat Lampung tak luput dari pengaruh budaya etnik lain. Nah, ini yang saya bilang proses konstruksi ini di tengah dinamika ya pertarungan identitas yang ada di Lampung. Jadi rumusan masalahnya adalah apa makna identitas anak-anak Lampung dalam perspektif adat, kemudian bagaimana proses konstruksi identitas budaya Lampung dikonstruksikan terhadap anak-anak, baik yang terkandung dalam puisi maupun dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya metodenya adalah kualitatif, kemudian penelitian ini struktural sastra ya, walaupun ini yang saya teliti adalah puisi puisi lisan ya, tetapi saya hanya melihat manuskripnya saja. Saya tidak banyak membahas tentang bagaimana kelisanannya ya, tradisinya, pertunjukannya, karena memang saya batasi di sana dulu. Kemudian sosiologi ya, menggunakan teori konstruktivisme dan fenomenologi untuk melihat fenomena yang terjadi di masyarakat. Kemudian teorinya menggunakan semiotika Charles Sanders Peirce dan konstruksi realitas sosial Berger dan Luhmann. Kedua teori tersebut dielaborasi juga dengan teori-teori lain seperti teori identitas,
melalui kegiatan studi literatur serta keterangan masyarakat melalui proses wawancara. Datanya adalah puisi lisan yang dari masyarakat adat Saibatin saja ya, kalau di sini ini yang di disertasi ya, ada pepadunnya yang dinamakan dengan Wawancan. Nah, ini Bapak Wawancan, jadi satu satu naskah ini bisa sampai eh, berapa ya, mungkin 300 bait ya, seperti itu, artinya cukup panjang ya. Nah, ini karya dari Saleh Musin, ini dari masyarakat Saibatin, dari Tanggamus. Kemudian keterangan masyarakat informan, baik itu informan yang terlibat dengan kebudayaan maupun informan biasa. Lanjut. Nah, hasilnya adalah bahwa dalam puisi lisan, makna identitas budaya Lampung yang dikonstruksi itu ada wawancan. Jadi wawancan ini puisi lisan. Nah, jadi wawancan ini sengaja dibuat untuk acara sunatan begitu ya. Jadi orang Lampung ini harus buat wawancan kalau mau buat acara daur hidup, misal mau sunatan, mau pernikahan dan lain sebagainya. Jadi wawancan ini seperti uh, satu tiket ya untuk masuk ke dalam tradisi atau ke dalam upacara itu sendiri. Kemudian ada begawi, tayuhan, walimah atau hajatan seperti itu ya. Kemudian ini tradisi pemberian gelar ya, atau disebut adok, gelar adat nama Lampung ya kepada orang tua si anak yang mau disunat. Kemudian juga di dalam puisi terlihat juga identitas budaya, ini ada musik dangdut Melayu ya. Kemudian yang kelima itu pil pesenggiri. Pil pesenggiri ini eh, konsep atau filosofi ya hidupnya orang Lampung. Itu di dalamnya adalah ada nilai gotong royong melalui unsur sakai sambayan. Kemudian ada nemui nyimah, nengah nyapur, ya. Itu adalah unsur-unsur yang ditunjukkan oleh masyarakat Lampung ketika mereka berkumpul ya dalam sebuah acara. Itu menunjukkan pil pesengiri. Jadi kerjasama, kemudian saling bantu, saling tolong menolong, menerima tamu, itu adalah pil pesengiri. Berikutnya, makna identitas anak-anak Lampung. Yang pertama adalah ada sekula. Sekula ini nanti menuju pada uh, pembentukan. Konsep sekolah ini adalah nanti sebagai sarana ya pembentukan identitas. Kemudian mengaji, ya, mengaji juga sama. Nah, sekolah ini lebih ke sifatnya umum, mengaji ini berarti ke agama. Nah, kemudian ujungnya adalah anak saleh. Jadi bisa dibilang makna identitas anak Lampung dalam puisi itu ya menjadi anak saleh. Konsep anak saleh ini dicerminkan oleh sejumlah sikap, yaitu taat kepada Allah dan orang tua, berakhlak mulia, sopan dalam tingkah laku, serta berguna bagi bangsa dan agama. Untuk membentuk kesalahan tersebut, anak-anak Lampung disekolahkan dan diajarkan ilmu agama melalui kegiatan mengaji di malam hari. Penanaman nilai-nilai kesalehan melalui sekolah dan mengaji merupakan salah satu mekanisme konstruksi identitas, yaitu proses sosialisasi. Ini ada di dalam puisi ya Bapak Ibu, belum yang di bagaimana realitas dalam kehidupan masyarakatnya ya. Puisi ini sekitar itu adalah puisi tahun 2017, jadi ya termasuk masih baru. Nah, kemudian ini teori semiotikanya ya saya tampilkan. Jadi ada ikon, indeks, dan simbol ya terlihat dalam objek-objek seperti sekolah, mengaji, tingkah laku nisopan, dan lain sebagainya. Itu melahirkan interpretan bahwa anak-anak Lampung itu ya identitasnya adalah anak saleh. Nah, kemudian bagaimana konstruksinya? Nah, jadi kalau tadi maknanya, sekarang proses konstruksinya. Jadi konstruksinya adalah saat yang pertama melalui objektifikasi. Objektifikasi ini ketika pengarang Wawancan ya sebagai piranti institusi adat. Salah satunya adalah melalui institusionalisasi, artinya menggunakan institusi adat ya melalui pengarang Wawancan. Jadi pengarang Wawancan itu semacam wakil dari adat ya, seperti itu. Dia yang mewakili adat dalam hal mengkonstruksi identitas
budaya anak-anak Lampung ya. Kemudian dieksternalisasikan atau dicurahkan melalui aktivitas ya, melalui tradisi ya. Ada tradisi Wawancan tadi membuat puisi, kemudian mengadakan hajatan, kemudian Sanak Bukecah ini pemberian gelar adat kepada orang tuanya. Kemudian yang ketiga internalisasi itu sosialisasi sekunder ya melalui sekolah dan mengaji. Kalau sosialisasi primer itu pada anak di bawahnya lagi, mungkin umur 5 tahunan ya sebelum masuk sekolah seperti itu. Nah, makna konstruksifnya adalah pembacaan Wawancan itu media yang efektif dalam menyosialisasikan identitas budaya Lampung, hajatan atau sunatan Begawi ini ungkapan rasa syukur dan wahana sosialisasi adat dan budaya Lampung. Dua Kemudian menit Sanak lagi, Pak. Bukecah, ya, Pak Jafar, 2 menit lagi. ya. Sanak Bukecah itu maksudnya wahana sosialisasi adat dan budaya Lampung. Kemudian sekolah ini untuk mengenyam pendidikan formal sehingga memiliki ilmu pengetahuan yang luas agar mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan di masa dewasa. Kemudian mengaji ini belajar membaca Quran dan belajar ilmu agama agar kelak memiliki pengetahuan agama yang baik sehingga menjadi pedoman dalam kehidupan. Anak saleh memiliki akhlak yang baik, taat terhadap bangsa dan agama, taat terhadap orang tua dan bertakwa kepada Allah. Itu makna yang dikonstruksi dari unsur-unsur identitas yang ada dalam puisi. Baik, selanjutnya proses konstruksi identitas yang terdapat dalam puisi lisan juga dilakukan dalam kehidupan nyata. Proses konstruksi dilakukan dengan cara yang sama. Apa yang dikonstruksikannya pun sama, yakni identitas anak saleh dan identitas adat dan budaya. Namun demikian, terdapat pergeseran makna antara yang dikonstruksikan dalam puisi lisan dengan yang dikonstruksikan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada pergeseran kalau dalam kehidupan. Misalkan masyarakat saat ini mengkonstruksikan tradisi busuna tidak seperti yang dimaksudkan dalam puisi. Dalam realitasnya orang tua tidak semuanya mengadakan hajatan begawi karena memang membutuhkan modal kalau untuk begawi. Sebagian masyarakat mungkin yang tidak memiliki modal tidak lagi mengadakan begawi. Nah, alasannya karena keterbatasan biaya dan kesibukan orang tua. Kemudian bisa menggunakan hajatan yang format sederhana. Jadi tidak mengundang banyak orang, tidak membuat tarub ya atau panggung, tetapi dia hanya membuat dekorasi sederhana ya di rumahnya sebagai tanda bahwa ada kegiatan khitan anak gitu, menyediakan makanan tradisional Lampung ya dan tetap mengundang tetangga sebelah untuk makan bersama atau istilah orangnya Lampung itu nyeruit ya. Kemudian perubahan lain juga dalam mengaji ya, mengaji dan sekolah. Uh, Mungkin lebih singkat, intinya sebagian orang tua ini memilih di sekolah ngajinya, jadi mencari sekolah swasta berbasis Islam ya, disatukan ya, karena mereka lebih percaya ternyata di sekolah berbasis agama itu kemampuan umumnya dapat, kemudian agama atau mengajinya juga dapat begitu. Jadi tradisi mengaji di malam hari sudah mulai berkurang. Walaupun masih ada. Selain tradisi mengaji di malam hari juga dikenal juga ada tradisi betamat atau berhatam ya. Jadi tradisi perayaan hatam Quran seperti itu. Baik, saya kira intinya atau konklusinya adalah identitas anak Lampung itu ya identitas anak soleh. Jadi orang tua itu menginginkan anak-anak Lampung itu menjadi anak yang soleh. Kemudian yang kedua, tidak melupakan adat dan budayanya ya. Yang ketiga, dia juga harus kuat ilmu umumnya sekolah agar lebih sejahtera seperti itu. Barangkali itu uh, Pak Revenaldo ya, mohon maaf ini tergesa-gesa ya karena memang ini posisinya sedang jadi mahasiswa yang memang akan menghadapi sidang seperti itu. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh.